Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Kurniasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data warehouse. Yang pertama, apa itu data warehouse? Data warehouse atau gudang data adalah kumpulan dari sejumlah data dari berbagai sumber data yang digudangkan dengan cara disalin, dikopi, atau ditransfer dari data-data transaksional yang menganut konsep OLTP untuk kemudian dianalisis menggunakan OLAP dengan memanfaatkan adanya query pada database, serta proses analisa itu sendiri. Dan didukung oleh 6 buah sifat yang dimiliki. Ada sifat yang pertama subject oriented, yang kedua integrated, yang ketiga process oriented, yang keempat time variant, yang kelima accessible, dan yang keenam non-volatile. Lalu selanjutnya ada manfaat dari data warehouse. Nah, manfaat yang pertama untuk mempermudah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, memberikan akses data yang cepat. Yang ketiga, memberikan data yang konsisten. Yang keempat, membantu mengoptimalkan return on investment atau ROI yang fungsinya untuk menghitung akurasi pengembalian investasi sehingga lebih menguntungkan pelaku bisnis ataupun organisasi. Lalu yang kelima, memberikan insight seputar historical data agar tidak salah dalam membuat perhitungan prioritas dan prediksi bisnis untuk waktu yang akan datang. Lalu yang ketiga, traditional data warehouse using on-premise server. Nah, traditional data warehouse merupakan serangkaian server, penyimpanan data, dan aplikasi multitingkat. Traditional data warehouse ini biasanya merupakan solusi lokal atau on-premise solution yang menjadikan pembaruan dan pengelolaan teknologi mereka sebagai lapisan overhead dukungan tambahan. Kemudian ada modern data warehouse. Modern data warehouse terdiri dari beberapa program yang tidak akan terganggu oleh data pengguna. Modern data warehouse membutuhkan penyimpanan petabytes dan teknik yang lebih optimal untuk menjalankan query analitik yang kompleks. Kemudian ada data warehouse using cloud computing. Nah, cloud data warehouse adalah pusat dari sistem analitik terstruktur yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi yang dapat dianalisis untuk memungkinkan bisnis membuat keputusan yang lebih tepat. Lalu untuk terus menyesuaikan dengan ekosistem analitik modern, data warehouse lokal perlu dimodernisasi dengan pindah ke cloud. Lalu ada Redshift sebagai data warehousing di AWS. AWS sendiri merupakan Amazon Web Service. Nah, yang pertama, Redshift arsitektur. AWS Redshift adalah pemrosesan paralel massal atau MPP yang dimiliki dan didukung oleh Amazon Web Service atau AWS yang dapat menangani sejumlah besar data dan beban kerja untuk konfigurasi optimal dan kinerja tinggi bahkan untuk kumpulan data yang besar. Redshift dimaksudkan untuk bekerja dalam cluster. Nah, sebuah cluster Redshift memiliki 2 atau lebih compute node yang dikoordinasikan oleh leader node. Semua aplikasi pengguna berkomunikasi dengan cluster hanya melalui leader node. Kemudian ada kolumnar arsitektur. Nah, Redshift menggunakan kolumnar arsitektur di mana nilai pada setiap kolom disimpan secara terurut ke dalam suatu blok. Dengan menggunakan penyimpanan berdasarkan kolom, setiap blok data akan menyimpan nilai dari satu kolom yang memiliki baris-baris data. Karena masing-masing blok menyimpan data dengan tipe data yang sama, maka performa Redshift juga akan meningkat. Lalu ada compression. Compression atau kompresi data adalah proses memodifikasi, mengkodekan, atau mengubah struktur bit data sedemikian rupa sehingga mengkonsumsi lebih sedikit ruang pada disk. Kompresi data memungkinkan pengiriman objek data atau file dengan cepat melalui jaringan atau internet dan mengoptimalkan sumber daya penyimpanan disk. Nah, lalu ada data distribution. Saat memuat data, Amazon Redshift mendistribusikan baris tabel ke compute node dan slice sesuai dengan gaya distribusi yang dipilih. Tujuannya
agar beban kerja terdistribusi secara merata dan query dapat berjalan dengan optimal. Nah, kunci distribusi Redshift mendukung 3 jenis gaya distribusi. Yang pertama ada event distribution, yang kedua key distribution oriented, yang ketiga ada all distribution. Kemudian ada short key. Short key ini dibagi menjadi dua, ada compound short key dan interleave short key. Nah, compound short key digunakan jika memiliki lebih dari satu kolom sebagai short key. Dan saat query yang digunakan merupakan joins, group by, order by, dan partition by. Kemudian interleave short key digunakan saat memiliki satu kolom sebagai short key. Dan saat query yang digunakan merupakan where. Lalu selanjutnya ada Advanced Query Accelerator, atau bisa disingkat AQUA. Nah, Advanced Query Accelerator ini adalah cache, terdistribusi, dan akselerasi perangkat keras baru yang memungkinkan Amazon Redshift bekerja atau berjalan hingga 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan Cloud Data Warehouse dari perusahaan lainnya, yang dengan secara otomatis meningkatkan jenis query tertentu. Lalu ada ingestor teknik. Kemampuan inti dari arsitektur data lake adalah kemampuan untuk dengan cepat dan mudah mencerna beberapa jenis data. Di antaranya ada data streaming real-time dan aset data massal dari platform penyimpanan lokal. Kemudian ada data terstruktur yang dihasilkan dan diproses oleh platform lokal dan gudang data. Lalu yang terakhir ada data tidak terstruktur dan semi-terstruktur, seperti gambar, file teks, audio dan video, dan grafik. Lalu ada standard view dan materialized view di AWS. Nah, materialized view ini bisa disingkat dengan MV. Nah, perbedaan antara standard view dan MV. Perbedaannya mendasar dari standard view dan MV adalah standard view tidak disimpan secara fisik pada disk, namun MV disimpan pada disk. Nah, untuk yang kedua, standard view dapat didefinisikan sebagai tabel virtual yang dibuat sebagai hasil dari ekspresi query. Namun, MV adalah salinan fisik, gambar atau snapshot dari tabel dasar. Nah, MV merespon lebih cepat daripada standard view karena MV sudah dihitung sebelumnya. Kemudian, MV menggunakan ruang memori seperti yang disimpan pada disk, sedangkan standard view hanya menunjukkan, sehingga standard view tidak memerlukan ruang memori. Nah, yang ketujuh ada BigQuery sebagai data warehousing di Google. Yang pertama ada BigQuery arsitektur. BigQuery arsitektur di dalamnya ada Dremel, Borg, Jupyter, dan Colossus. Dremel adalah mesin query Google dan mampu mengubah query SQL menjadi pohon eksekusi yang membaca data dari sistem file terdistribusi Google. Kemudian, Borg adalah sistem manajemen cluster Google. Jupyter adalah jaringan petabit, tempat komputasi dan penyimpanan berbicara satu sama lain. Lalu yang terakhir ada Colossus. Colossus sistem file terdistribusi generasi terbaru Google dan penerus dari GFS atau Google File System. Lalu ada kolumnar arsitektur. BigQuery menggunakan kolumnar arsitektur di mana menyimpan data dalam format kolom. Nah, partisi berbasis kolom ini digunakan untuk meminimalkan jumlah data yang dibaca sehingga dapat menghasilkan peningkatan kinerja pada BigQuery. Lalu ada compression. Compression atau kompresi di Google BigQuery dibantu oleh columnar storage dalam menjalankan algoritma kompresi yang efisien. Lalu terdapat dua metode klasik, yang pertama bitmap dan run length encoding atau LRE. Lalu selanjutnya ada partition dan cluster. Nah, tabel yang dipartisi adalah tabel khusus yang dibagi menjadi beberapa segmen atau yang disebut partition. Lalu yang memudahkan pengelolaan dan query data. Biasanya dapat membagi tabel besar menjadi banyak partisi yang lebih kecil. Lalu cluster. Saat tabel dikelompokkan di BigQuery, data tabel diatur secara otomatis berdasarkan konten satu atau beberapa kolom dalam skema tabel. Nah, kolom yang digunakan untuk menempatkan data terkait. Biasanya kolom kardinalitas tinggi dan non-temporal lebih disukai dalam pengelompokan. Lalu selanjutnya ada ingestor teknik. Teknik ingestor dibagi menjadi 5.
ada batch ingestion, yang kedua ada streaming ingestion, yang ketiga ada data transfer service atau DTS, yang keempat ada query materialization, lalu yang kelima ada partner integration. Nah, itu adalah teknik-teknik untuk ingesti data. Lalu ada standard view dengan standard view versus materialized view di BigQuery. Nah, kalau yang tadi standard view versus MV di Redshift, nah yang sekarang di BigQuery. Standard view di BigQuery adalah tabel virtual yang terbentuk dari query SQL yang terselesaikan saat runtime. Sedangkan MV itu adalah pre-compute views yang secara berkala menyimpan hasil query dan akan tersimpan pada penyimpanan BigQuery. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.